Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Azura dengan NPM 2408260133. Jadi di sini saya akan membahas pada blog CMH yang berjudul apoptosis. Apa sih apoptosis itu? Jadi, apoptosis itu adalah proses kematian sel yang terprogram yang terjadi secara terkontrol dan terorganisir, yang dimana sel yang tidak diperlukan atau berpotensi berbahaya, misalnya itu pada sel kanker atau sel yang rusak, yang kemudian akan dihancurkan tanpa menyebabkan peradangan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dan homeostatis tubuh. Contohnya itu, apoptosis berperan dalam perkembangan embrio, misalnya pada saat tangan manusia terbentuk. Kemudian apoptosis itu menghilangkan sel-sel yang ada di antara jari-jari tersebut. Kemudian terdapat jenis jalur apoptosis, yaitu melalui dua jalur utama. Yang pertama ada jalur intrinsik atau mitokondrial dan jalur ekstrinsik. Adapun jalur intrinsik adalah proses jalur ini dimulai di dalam sel, khususnya di mitokondria. Stres seluler seperti kerusakan DNA, kerusakan oksigen, atau sinyal dari dalam sel yang dapat memicu aktivasi jalur ini. Kemudian terdapat mekanisme jalur intrinsik, yaitu sinyal dari dalam sel yang menyebabkan perubahan dalam membran mitokondria yang mengarah pada pelepasan protein proapoptik seperti sitokrom C. Sitokrom C yang terlepas akan bergabung dengan protein lain untuk membentuk apoptosom yang kemudian mengaktifkan kaspase min9. Kemudian kaspase min9 itu yang teraktivasi akan memulai kaskade aktivasi fase lainnya seperti kaspase 3 yang akhirnya memicu degradasi komponen seluler dan memicu apoptosis. Terdapat faktor proapoptik dan anti-apoptik, yang dimana jalur ini dikendalikan oleh keseimbangan antara protein BCL2 dan BAC atau protein proapoptik. Yaitu ketika protein proapoptik mendominasi proses apoptosis kemudian akan terjadi. Yang kedua itu ada jalur ekstrinsik, yang dimana proses tersebut diaktifkan oleh sinyal eksternal yang biasanya melibatkan pengikatan ligan pada reseptor kematian di permukaan sel seperti Fas atau TNF reseptor, yang dimana mekanisme jalur ekstrinsik itu ketika ligan seperti FASL atau TNF tumor necrosis factor yang berikatan dengan reseptor FAS dan atau TNF pada permukaan sel, yaitu terjadi rekrutmen protein adaptor seperti FADD, yang dimana FADD itu kemudian mengaktifkan kaspase 8 yang memulai kaskade aktivasi kaspase dan mengarah pada aktivasi kaspase 3 yang menginduksi apoptosis. Terdapat juga perbedaan dengan jalur intrinsik, yang dimana jalur ekstrinsik itu dia hanya berfokus pada sinyal dari luar sel, sedangkan intrinsik ini dia berlawanan dengan jalur yang dipicu oleh kerusakan atau perubahan dalam sel itu sendiri. Kemudian
terdapat regulasi apoptosis, yang dimana terdapat BCL2 family proapoptik, misalnya BAC atau BAC, yang mendorong permeabilitas mitokondria dan pelepasan sitokrom C. Antiapoptik, misalnya BCL2, BCL-XL, yang mencegah keluarnya sitokrom C dan melindungi sel dari kematian. Kemudian ada caspase 8 atau jalur ekstrinsik dan caspase 9 atau jalur intrinsik, yang berperan sebagai inisiator apoptosis. Selain sebagai aktivasi caspase 3, dia juga berperan dalam fase akhir apoptosis, yang dimana dia memecah berbagai protein seluler yang menyebabkan kerusakan dan pembelahan sel. Jadi regulasi apoptosis ini dia tuh melibatkan berbagai faktor yang mengontrol keseimbangan antara kelangsungan hidup, kematian sel. Proses ini juga dikendalikan oleh serangkaian molekul termasuk protein BCL2, caspase, P53 dan mikroRNA yang berinteraksi untuk memastikan bahwa apoptosis itu terjadi pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dalam konteks yang tepat. Ketidakseimbangan dalam regulasi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk kanker dan gangguan. Yang keempat itu ada karakteristik apoptosis, yang dimana terdapat perubahan morfologi sel, pengerutan sel, fragmentasi DNA, yang kemudian DNA-nya itu dipotong menjadi fragmen-fragmen kecil yang mempersiapkan sel untuk dihancurkan. Kemudian ada pembentukan tubuh apoptosis, yang dimana sel yang hancur membentuk tubuh apoptosis yang akan dibersihkan oleh sel fagosit tanpa merusak jaringan sekitarnya. Kemudian terdapat perbedaan apoptosis dan nekrosis, yang dimana apoptosis itu yaitu kematian sel terkontrol, ia tidak menyebabkan inflamasi. Kemudian dia itu pembelahan sel yang teratur dan sistematis, sedangkan nekrosis itu yaitu kematian sel yang tidak terkontrol. Dia sering terjadi karena cedera atau infeksi yang dapat menyebabkan peradangan karena isi selnya itu yang bocor. Kemudian terdapat juga gangguan pada apoptosis, yang dimana terdiri dari apoptosis yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit degeneratif, yaitu Alzheimer, yaitu sel-selnya itu, sel sarafnya itu mati terlalu cepat, Parkinson, kehilangan neuron dopaminergik akibat apoptosis yang berlebihan. Kemudian terdapat AIDS, hilangnya limfosit CD4 melalui apoptosis memperparah imunodefisiensi. Kemudian ada juga gangguan pada apoptosis yang terganggu atau yang terhambat, seperti kanker, yang dimana selnya itu yang seharusnya mati melalui apoptosis malah terus hidup dan membelah. Contohnya itu pada mutasi protein P53 atau penjaga genom yang mengganggu sinyal apoptosis. Kemudian ada penyakit autoimun, yang dimana sel imunnya itu yang seharusnya dihancurkan tetap aktif dan menyerang jaringan tubuh. Adapun kesimpulan dari apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram di dalam tubuh pada organisme multiseluler, yang dimana prosesnya itu terjadi secara terorganisir dan terkontrol untuk menghilangkan sel-sel yang rusak
tua atau tidak lagi dibutuhkan tanpa menimbulkan peran terganggu atau yang terhambat, seperti kanker yang dimana selnya itu yang seharusnya mati melalui apoptosis malah terus hidup dan membelah. Contohnya itu pada mutasi protein P53 atau penjaga genom yang mengganggu sinyal apoptosis. Kemudian ada penyakit autoimun yang dimana sel imunnya itu yang seharusnya dihancurkan tetap aktif dan menyerang jaringan tubuh. Adapun kesimpulan dari apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram di dalam tubuh pada organisme multiseluler yang dimana prosesnya itu terjadi secara terorganisir dan terkontrol untuk menghilangkan sel-sel yang rusak, tua atau tidak lagi dibutuhkan tanpa menimbulkan peradangan. Apoptosis ini juga memainkan peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan embrio, pemulihan jaringan, dan perlindungan dari penyakit termasuk pencegahan kanker dan infeksi virus. Sekian pembahasan apoptosis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.